Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Rosita, ada di hutan organik bersama Tirto ID. Yo! Satu, saya komitmen dengan suami karena suami saya pengen rumah pinggir hutan, hutannya nggak ada. Kita berkomitmen membuat hutan bersama anak-anak. Jadi dari masyarakat kita membeli tanah ini dari 2000 meter sekarang 30 hektar. Dari tanah krisis, gundul, tidak ada pohon satu pun, dari pH 2 cuma sampai 4. Itu yang ibu di sini tadinya. Sekarang ibu tanam macam-macam pohon. Kenapa ini berhasil? 99% tumpang sari. Nanti kalau orang bertanya, apa namanya tumpang sari? Kalau sekarang namanya keren, agroforestry. Tuh. Apa sih agroforestry? Kebanyakan orang banyak bertanya, agroforestry apa? Dalam satu bedengan, karena ibu menanam 2,5 kali 2,5. Dalam bedengan kan ini tanahnya sangat lereng. Jadi dibikin terasering sama ibu. Supaya pupuk yang ibu masukin ke lahan tidak hanyut dengan air hujan. Jadi mak ibu di pinggirnya diserehin. Dalam 1 hektar 1.500 pohon. Kok bisa 1.500 pohon? Per hektar per pohonnya 2,5 kali 2,5. Jadi dalam 1 hektar 1.500 pohon. Kok sekarang jumlahnya dalam 30 hektar bisa 44.000 pohon. Sekarang sudah dibawa burung. Ya kan? Biar jelas, nanti orang mau bikin hutan supaya jelas. Kok ibu sekarang jadi rapat sekali? Karena rapat ibu bilang gini, mereka dibawa burung bijinya bisa jadi, bisa tumbuh. Itu yang paling utama. Dulu di sini biar pada tahu nggak ada yang namanya air. Jadi ibu untuk menyiram pohon, dalam 1 pohon 1 gelas cangkir. Jadi kenapa? Ini dulu baru 6 hektar aja dibikin zona. Supaya jelas, ada zona ekonomi, ada zona nulity. Apa zona nulity orang nggak tahu. Ini bangunan ini yang buat pendopo aja sama rumah. Kita tidak membuat apa-apa. Yang ketiga, zona konservasi. Apa zona konservasi? Untuk menghasilkan air. Jadi zona konservasi itu tidak boleh orang lewat. Bermacam-macam pohon kita tanam. Selama 2 tahun keluarlah mata air. Bersyukur alhamdulillah keluar mata air. Karena apa? Orang hidup tanpa air itu tidak bisa. Gitu. Orang hidup tanpa air tidak bisa. Paling pertamanya itu. Ini berhasilnya. Kenapa Bu bisa berhasil begitu bagus? Dibilang itu 99% tanam rawat. Tanam rawatnya dari mana? Dari agroforestry itu. Jadi tidak sengaja kita nyiram sayur kesiram. Mupuk sayuran ke pupuk. Mati cepat diganti. Dulu ibu susah duka ibunya sangat berat itu membawa air dari rumah ibu ke sini. Itu 2,5 kilo membawa air ya. Dari Cipayung itu ke sini saya bawa air untuk hanya menyiram pohon. Selama 2 tahun. Ibu beli dari masyarakat, bapak perminyakan, ini harus jelas ya, bapak perminyakan, ibu hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi orang pembisnis. Ibu punya toko ban, punya warteg, apapun ibu orang pembisnis. Suatu saat bapak ditanya sama ibu tahun 2009, Pak udah tuh menjadi apa? Dia bilang aku cita-cita cuma satu, pengen rumah pinggir hutan. Hutannya tidak ada. Sebagai ibu perempuan nih, walaupun perempuan, tantangan ibu itu merasa ibu tertantang. Akhirnya ibu ambil tantangan itu. Jadi ibu beli dari masyarakat itu memang lahan yang kritis yang ibu bilang tadi. Alang-alang lebih tinggi dari ibu. pH-nya 2 cuma sampai 4. Air pun gak ada. Mau diapain juga kita bingung. Kita mau nanam apapun bingung pada saat itu. Akhirnya kita tumpang sari itu bersama pohon-pohon dan itu bersama masyarakat. Kendalanya apa sih di sini? Untuk menghijaukan dan untuk membeli tanah. Karena di sini bersaing sama orang Jakarta. Kalau orang Jakarta punya 1.000 meter aja, itu dibuat resort dan villa. Kalau hujan,
Ini loh kiriman dari Bogor. Hujan 3 jam aja banjir itu kiriman dari Bogor. Padahal sama yang punya villa juga kita pesan dong. Ya, walaupun bangunan tinggi-tinggi kayak di Jakarta, kalau mau di puncak jangan dong bangunan tinggi-tinggi. Tapi kita nggak bisa melarang. Tapi tanam pohon untuk penyerapan air, biar Jakarta pun tidak banjir. Biar ekosistemnya juga kembali. Kalau misalkan udah kebalang nih banyak villa liar, jangan dibongkar karena nggak ada solusi untuk dibongkar. Udah dibongkar tumbuh banyak, betul nggak? Coba kasih solusinya, kasih surat untuk dia nanam pohon. Perawatan kayak apa? Mereka kan punya pegawai, suruh dong pegawai yang merawatnya. Ini kan cari solusi. Jangan kayak ibu membeli lahan kritis, diancam dengan calo tanah atau biong, ya. Walaupun mereka tidak ada pelantara untuk itu karena ibu beli dari masyarakat, dari yang mau ngawinin yang kerja di ibu, tapi tetap mereka minta jatah, ya kan? Itu yang ibu alangin. Tapi yang sudah ada, ayo kita sama-sama menanam. Dulu mah ibu sampai digoloknya, ya betul deh, minta 1.000 semeter, minta sampai 5.000 semeter, ibu tahu itu bisa. Kalau misal golok itu kena ibu berdarah, ibu bayar. Kenapa setengah jadi macan kalau bikin hutan macan? Karena kita harus berani, ya, harus memang benar-benar fit gitu, berani melawan siapapun. Karena cita-citanya buat hutan. Kalau membuat hutan harus jadi macan hutan. Gak mungkin kalau buat hutan ada yang gitu, gak mungkin. Karena banyak yang namanya hamanya itu adalah manusia. Kenapa hamanya manusia? Satu, masyarakat sekitar yang bikin kandang kambing. Dan orang sini tradisinya nggak mau nanam, maunya menebang. Ya kan? Itu yang ibu alami. Tapi bersyukur alhamdulillah sekarang hutannya udah jadi. Dan 44.000 pohon dan 120 jenis. Ya kan? Binatangnya 120, burungnya 25. Burung yang bermacam-macam. Ya kan? Oke? Semua karena ekosistemnya udah kembali. Sekarang gini, Jawa Barat sudah tidak ada rasa mala. Puspa, kisirem. Nanti anak cucu kita juga nggak tahu tanaman apa sih itu. Ya kan, kalau Kalimantannya lagi oiboni, semua kan udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan di sini sudah ada. Meranti seluruh Indonesia ada di sini. Ya kan? Apa sih Bu yang tanaman ibu yang ibu sukai? Semua tanam ibu sukai, semua tanaman ibu sayangi. Jangan sampai gini, orang membuat hutan bingung nanti untuk ekonominya dari mana. Kalau mulai nanam sampai 3 tahun dari sayur. Setelah sayur habis sudah ketemu kanopi, tanamlah kopi. Ya dong, tanamlah lada di pohon tuh kayak gitu melintir. Tanamannya, ya kan? Jangan hutan yang ada ditebang buat nanam kopi. Karena akarnya tuh tidak nyerap air. Kebanyakan sekarang nanam kopi hampir seluruh Indonesia. Tapi yang ada ditebang. Itu salah. Kenapa salah? Kopi tidak butuh matahari. Tapi kopi butuh naungan. Diperjelas sama ibu. Kalau ibu suka ini. Semua tanaman ibu sukai. Karena tanaman juga punya nyawa dan punya karisma. Pohon keras yang bagus di sini. Di Jawa ibu tahu ada Haji Sengon. Kenapa dibilang Haji Sengon? Tanamannya cuma 3 tahun. Tapi dia cuma dibuat palet, buat tomat, dibikin peti ya. Di sini namanya ada Haji Aprika kalau mau yang mau nanam. Aprika itu mani'i kata orang Sunda. 1, daunnya bisa pakai pakan kambing. Yang ibu alami nih, ya. 2, pembibitnya sangat gampang. 3, akarnya untuk menahan longsor dan menyimpan air. 4, ekonominya tinggi. Asal mau sabar. Selama 20 tahun, ibu yang ibu rasakan dalam satu pohon tinggi 40, meterannya 70 sampai 80 jadilah meja. Itu ekonomi yang paling tinggi. Satu meja ibu jual berapa? Yang ini supaya orang mau nanam.
Minimal dia tuh 20 tahun nungguin sudah kebantu oksigen dan ekosistemnya. Jadi 20 tahun tuh berapa banyak ibu dapat? Yang satu pohon itu pun udah busuk ibu tanam. Udah busuk bertebak. Jadi 7 meja. Satu meja ibu jual 10 juta. Kalau di mall mah 30 juta, ibu jual 10 juta. Ekonominya harus diangkat supaya orang mau nanam. Salah satunya, Bu, itu yang motong, yang melitur, atau kita mau di oven 20 juta. Itu kita masih 50 juta. Kalau dalam 1 hektar, ya, ibu mau pengen itu kayak orang-orang Haji Sengon. Tetap dia nunggu 20 tahun. Kita sudah minimal sudah terangkat untuk ekosistem dan nyimpan airnya. Itu berarti kita masih punya untung 50 juta. Orang sini memang banyak tanaman itu di sini, di sekitar sinilah masyarakat. Tapi tidak sabar. Ayah tangkulak lewat, tukang kayu lewat ditawar itu dijual, mau dijual 200.000. Ya kan? Karena sangat tidak sabar. Kenapa dibikin ikonku Ibu Afrika? Dibilang tadi, pembibitannya tinggal mungut, jadi. Punya kambing, petani, daunnya bisa pakai pakan kambing. Akarnya bisa menahan longsor dan menyimpan air. Pertumbuhannya sangat cepat. Cuman ku ibu tidak dibuat gelondongan. Berarti ibu mengajari masyarakat illegal logging. Dibuatlah sama ibu furniture. Atau dibuat bikin bahan bangunan. Ibu bilang, nanam anak TK juga bisa nanam, anak SD bisa nanam. Tapi tanam tinggal. Sekarang penghijauan di mana-mana, 25.000 pohon, 10.000 pohon yang ditanam, bener nggak segitu? Dan tanam tinggal, bibitnya 25 cm. Dia tanam tinggal, berebutan dengan alang-alang. Tinggian alang-alang akhirnya dengan pohon. 1. Ada orang mau ngambil rumput, kebabat habis. Disarankan kalau mau bikin penghijauan buat pemerintah, buat semua orang mau nanam, semeter dong. 3 bulan sekali walaupun dia tidak mau tumpang sari kayak ibu. 3 bulan sekali masih aman. Karena kelihatan. Betul nggak? Jadi akarnya juga sudah mulai kuat. Dan pohonnya tinggi setinggi ibu misalkan. Berapa lama Bu bikin hutan? 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun gampang amat bikin hutan 3 tahun? Tapi ingat tanamnya bukan 25 cm atau 30 cm. Dan tanaman itu apalagi kayak tanaman eboni, ya kan? Itu sangat lama. Tapi kalau kita nanamnya semeter lebih dan 3 bulan sekali dipupuk, saya jamin kita sama-sama akan berhasil menjadi hutan. Ibu jadi narasumber baru beberapa hari inilah. Ibu dari narasumber Kalimantan, sangat sedih. Lihat dari pesawat ibu udah sedih. Ibu udah nangis karena udah banyaknya punten ya pohon-pohon yang udah hancur gitu. Ibu kayak berduka, Indonesia lagi berduka, beruntun nih dari Aceh, Padang, ya Kalimantan itu berduka. Tapi ibu sih pesan kalau yang sudah mah sudah. Untuk yang ini, untuk semua pemerintah, karena harus kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dengan punya kebijakan. Ayo kita sama-sama bangun kembali hutannya, ya. Kita tanam yang benar bersama masyarakat. Ajaklah masyarakat, ajaklah tenaga ahlinya untuk membuat hutan yang udah hancur nggak mungkin lagi bisa. Kalau kita saling menyalahkan tanah gelondongan ini ya, itu sudah tidak usah. Kita semua menangis, ibu gue sedih, ibu gue nangis. Tapi ayo, boleh bertanya sama ibu, ibu menjadi konsultan nggak ada masalah. Jangan ibu nanti gagal, yang sudah nanti yang belum menanam gagal lagi. Ayo kita sama-sama sharing, ini tempat belajar. Kita belajar sama-sama. Ya kan? Itu yang paling penting buat kita. Kita belajar sama-sama, mudah-mudahan
bencana ini yang buat kita duka. Jadi benar-benar orang terharu bahwa menanam pohon lebih penting dari apapun. Dari cari uang lebih penting. Karena kalau sudah hancur kayak gitu ngomong apa? Ayo kita sama-sama membangun hutan ini. Ya kan? Membangun hutan ini sama-sama bermasyarakat. Apa yang bagus dan tidak bagus. Apa ekonominya kita sama-sama. Tumpang sarinya apa supaya masyarakat juga tertarik untuk nanam pohon di hutan. Ingat, jangan hutan dibabat. Ayo kita cari solusi. Apa yang menjadi ekonominya? Jangan babat hutan, tanam kopi, tanam jenis yang lain. Kita kopi berdampingan dengan pohon keras. Untuk sektor kita hutan saat ini. Ibu sih pesan, karena sekarang gini, di mana-mana hutan ini sudah hancur dan apalagi di daerah kita. Ini hulunya Jakarta loh, jangan ingat nih ke pemerintahan. Ini hulunya Jakarta. Ini hulu Jakarta. Kalau banjir tuh 3 jam kiriman dari Bogor. Bila sudah banyak tidak usah dibongkar, cari solusi. Kasih surat untuk nanam pohon. Biar ekosistemnya kembali dan menahan air. Dan menahan longsor. Supaya hujan tidak langsung ke Jakarta. Itu solusinya. Keduanya untuk pemerintah untuk menghijaukan di daerah kita nih. Itu sama-sama. Ayo, jangan tanam tinggal, tanam rawa. Salah satunya. Karena 25.000 pohon ditanam. Ingat, tanam rawa. Ini hutan ini tidak ada daftar warisan. Ini sudah masuk ke dalam yayasan. Ini aset Kabupaten Bogor loh, jangan lupa. Ibu minta satu-satu, kemarin ada Pak Rudi Bupati datang ke sini. Ibu terharu. Baru yang namanya beberapa dekade Bupati baru Pak Rudi yang datang ke sini. Iya, jangan dilupain tuh. Ya kan? Jadi baru-baru Pak Rudi yang datang ke sini. Berterima kasih sekali supaya semangat membuat hutannya bangkit. Dan di mana-mana pun membuat hutan. Ayo kita sama-sama membuat hutan. Ya. Dan bagi ini aset Indonesia walaupun hanya setitik 30 hektar, Ibu cuma minta satu. Ini lindungi dan ini buat hutan konservasi. Dan tidak dijamah oleh orang yang berkepentingan maksudnya. Karena hamanya itu adalah manusia. Properti semua sudah mendekat ke kita. Tapi kalau ada surat separuh untuk bahwa ini tidak diganggu adalah zona konservasi itu. Hutannya itu gitu loh. Karena kita memang ini untuk anak cucu ibu dan anak cucu kalian yang tidak akan datang. Semua harus. Kenapa? Di Kalimantan seluruh Indonesia perlah pemerintah ibu bilang masyarakat di bawah budaya harus diikutkan. Kenapa? Kalau tidak diikutkan juga tidak mungkin akan jadi. Diajak bicara dan diajak nanam. Jangan bicara aja, actionnya yang dibutuhkan. Kalau ngobrol aja mah semua orang bisa ngobrol. Tapi action yang dibutuhkan. Ibu bilang bebas yang eksploitif. Sekarang kan ada lahan tidur. Orang mau buat perumahan nih. Dipakai nanti 25 tahun lagi. Kenapa nggak kita sama-sama tanam dulu? Sebelum orang itu mendapatkan SOP yang benar. Ya dong, itu disebut lahan tidur. Sekarang lahan dibongkar nih semua. Ditinggalin gitu aja. Nunggu dia izin atau apa. Kenapa sih kita nggak sama-sama hijaukan dulu? Dipinta baik-baik sebelum tanah itu dipakai. Itu. Dan semua pemerintah, nih yang pemerintah mau menghijaukan. Ayo sama-sama hijaukan. Ajak bicara, ajak action. Dan apa ekonominya kita sama-sama obrolin. Supaya masyarakat juga tertarik untuk menghijaukannya. Tuh, salah satunya itu. Kalau tidak diajak ngobrol, pemerintah, masyarakat itu tidak akan berhasil. Ayo kita sama-sama supaya Indonesia ini hijau, benar-benar hijau. Atau Bogor aja deh yang hijau jadi contoh untuk Indonesia, itu lebih oke. Karena nih, kemarin Ibu dapat penghargaan dari Pak Rudi sampai pulang jam 12 malam. Ya. Itu sekarang ada 48 hektar di Sentul. Kita ajak semua pengusaha wisata untuk CSR, untuk menghijaukan ya. Terus yang paling bagus lagi yang keren 1 kecamatan 1 hektar.
untuk bikin hutan kota. Kalau berhasil, berarti punya hutan kita 40 hektar. Ini, tapi ajak ngomong. Ajak dong Bu Risita ngobrol, Bu. Jadi konsultannya apa sih yang bagus ditanam, bukan ini. Saya juga nggak perlu dibayar kok. Diajak ngomong juga ada senang, karena kita berbagi, bersidakoh. Betul? Ya kan? Jangan ini ditanam yang tidak cocok dia tanam. Kan kita tahu pH-nya berapa, tanaman apa yang bagus. Curah hujan tinggi, tanam durian nggak bakal bagus, nggak bakal manis. Dibuka jadi buahnya tis. Salah satunya dingin, tidak berasa apa-apa. Nanti kita ngobrol sama-sama. Di mana Jonggol, apa yang bagus tanamannya, kita kan sama-sama. Ekonominya misalkan rambutan, ekonominya apa, pohon kerasnya apa, tapi di Tumpang Sari. Manusiawi, jenuh itu pasti ada. Lamun misalkan, wah ini hebat terus, nggak mungkin Tanggarana sombong. Yakin, semua orang pasti punya jenuh. Ayang ngeluh nak, menyaik kecing di luangnya, seperti itulah. Itu pasti, itu mengeluh mah pasti ayah, jenuh pasti ayah. Masa mau gini, kita berbalik. Oh kita suami istri teh komitmen. Yang dipegang itu komitmen. Kalau gue tinggalin, terus pertengahan, apa kita tidak sayang? Apa kita tidak jelek dengan suami dan anak? Komitmen itu, tantangan lebih berat. Ya namanya bukan tetangga, bohong, sombong. Namanya tidak jenuh, pasti harus jenuh. Tapi itu dengan komitmen kita suami istri, komitmen dengan anak-anak, kita selalu bertahan dan harus kuat. Karena komitmen itu. Satu, nilai dari hutan. Lihat umur ibu genep 10 tidur tertegasang orang ini. Satu, dan saya selalu segar. Dan kebahagiaan ibu tuh ada orang datang untuk tahu tentang hutan ini. Kebahagiaan. Siapapun yang datang, hei apa kabar? Ayo masuk, ayo mangga makan. Dan untuk zaman now biar tahu. Pesan untuk zaman now. Cintai lingkungan, cintai diri dia sendiri. Satu keluarga aja. Habis ngerokok, buangnya sembarangan. Cari tempat sampah. Jadi jangan keluar dulu. Kurang rekmat tuh. Belum tentu bagus. Di lingkungan RT dulu atau di lingkungan rumah sendiri. Belah sampah yang baik. Jangan buang sampah. Tanam walaupun satu pot. Jadi buat diri dia sendiri. Di kamar dia 2x2 kecil. Tetap dia nanam untuk oksigen dia. Itu pesan yang paling pertama. Ya jenuh mah semua orang pasti ada. Dan untuk pesannya juga ya. Ayo kita sama-sama untuk mencintai bumi ini. Mencintai lingkungan. Mencintai diri sendiri. Itu salah satunya. Salah satunya bukan anak-anak zaman tuh. Kebanyakan coba atuh edukasi ke hutan. Ya dong. Jalan-jalan ke mana-mana ke hutan sekali-sekali. Apa yang ditemukan? Nggak banyak binatang ditemukan yang aneh. Itu beredukasi. Selamat Hari Ibu. Semangat ya ibu-ibu seluruh Indonesia atau dunia. Pesan Ibu Rosita dari Hutan Organik, harus anaknya diajakin untuk mencintai lingkungan. Minimal diajak edukasi ke hutan. Hutan mana aja, yang penting diajak menanam pohon. Walaupun satu pohon, yang didengar tuh bukan orang lain, hanya ibu. Pesan buat ibu-ibu, ajak anaknya untuk mencintai lingkungan. Jangan lupa, terus dibicarakan supaya anak ini tumbuh dalam hatinya untuk mencintai lingkungan. Mencintai pohon, walaupun satu pohon. Mereka harus belajar menanam, oke? Ingat ibu-ibu, semangat ya. Assalamualaikum, selamat Hari Ibu.